Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kembali kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga ini juga merupakan pertanda keistiqamahan kita pada kebaikan, yang mudah-mudahan juga menjadi tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kepada kita semua satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Hud ayat 112 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah kalian istiqamah pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tetap istiqamah, tetap berada pada jalan yang benar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengaitkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya kita meneruskan apa yang kita lakukan di Ramadan, lanjut sampai bulan Syawal,
Ramadan sudah berlalu, Syawal pun sama. Sehingga kita mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Atha Ibnu Abi Rabah yang mengatakan ketika di pertengahan bulan Syawal, beliau mengatakan bahwa kalau ini adalah Syawal terakhirku, maka terimalah amal ibadahku di Ramadan, dan jangan engkau menjadikan aku orang-orang yang lalai pasca Ramadan. Artinya dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap melakukan apa yang dia lakukan pada Ramadan. Kalau diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, dan itu kesungguhan yang dilakukan oleh para sahabat, bahkan tabi'in, yang tentunya mereka yang mendapatkan sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mendapatkan itu, kita pun harus mengikuti apa yang mereka lakukan, bersungguh-sungguh agar kita bisa istiqamah seperti mereka. Dan ini tidak gampang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu walan tuhsu. Beristiqamalah, tetaplah kalian beristiqamah meskipun kalian tidak akan mampu melakukannya secara sempurna. Nah, itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau kita tidak bisa sempurna seperti apa yang kita lakukan di Ramadan, di bulan Syawal, maka jangan sampai kita melempem, jangan sampai kita melemah, akhirnya tidak melakukan sama sekali. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Sesungguhnya setiap amalan itu ada masa sungguh-sungguhnya, dan sesungguhnya masa yang sungguh-sungguh itu ada masa melemahnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah." Tapi siapa yang melemahnya setelah dia kuat tetap pada sunnahku, maka dia berbahagia. Artinya, kalau kita tidak bisa puasa sebulan penuh dalam setiap bulan, puasalah 3 hari dalam setiap bulan agar kita bisa mendapatkan pahala 30 hari itu. Agar kita bisa mendapatkan pahala 1 tahun sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Itu juga bisa kita raih ketika kita berpuasa 3 hari setiap bulan. Kalau setiap bulan kita puasa 3 hari, artinya kita mendapatkan dalam setiap bulan 30 hari. Kalau kali 12 sama dengan 360. Sama dengan 1 tahun. Tapi bukan ini yang kita ingin permasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah jangan sampai kita melempem, jangan sampai kita melemah, akhirnya tidak melakukan sama sekali. Padahal Nabi memberikan opsi ringan. Yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan saya mau puasa terus. Kata Nabi, oh jangan, berat itu. Puasalah 3 hari setiap bulan. Sahabat ini kekeh. Tetap, saya mau puasa, saya kuat. Nabi mengatakan puasa Senin Kamis. Artinya lebih banyak daripada 3 hari. Kata sahabat, saya kuat, saya bisa lebih dari itu, wahai Rasul. Puasalah, puasa saudaraku Daud. Puasa Daud lebih banyak daripada puasa Senin Kamis. Dan itu pilihan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya agar kita istiqamah dalam kebaikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa anggota badan kita ini di setiap hari itu berkata kepada lisan, kepada lidah, dan itu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan taqulu ittaqillaha fina. Sesungguhnya di setiap hari Ibnu Adam itu anggota badannya menuntut lidahnya, mengatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Fa in istaqamta istaqamna. Karena sesungguhnya kalau kamu wahai lisan itu lurus istiqamah, maka kami akan istiqamah. Wa in wajadna, tapi kalau kamu bengkok, kami juga bengkok. Nah, yang kita inginkan adalah bagaimana membertakwakan, membuat lidah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dia bisa istiqamah dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi bukan hanya perbuatan kita, tapi ucapan lisan kita pun harus memberikan tanda bahwa dia adalah orang beriman, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, la yastaqima imanu ahadikum hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah iman seseorang di antara kamu sampai hatinya istiqamah, dan tidak akan istiqamah hati seseorang di antara kamu sampai lisannya itu istiqamah. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita pentingnya untuk kita membertakwakan lisan kita. Karena ini adalah representasi dari apa yang ada di hati. Jadi salah itu kalau ada orang bilang, saya itu lidahku ji, hatiku tidak. Kenapa? Karena lidah itu adalah penyiar dari apa yang ada di hati. Dia yang menyampaikan apa yang ada di hati. Nah, bagaimana cara membertakwakan, membuat lisan kita istiqamah? Jangan semua yang terbetik di hati dikeluarkan. Dan ini yang berat. Ini yang susah. Padahal ini adalah sesuatu yang kita upayakan di Ramadan. Di Ramadan kita diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarab. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa, lisan ini, lisan. Sehingga sebulan penuh kita dituntut bagaimana supaya bisa menjaga lisan kita. Sehingga kita juga mengingatkan bahwa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan diukur apa yang kita lakukan di Ramadan. Tapi mari kita lihat sesudah Ramadan. Masihkah kita sama seperti apa yang kita lakukan di Ramadan? Kalau baru 1 Syawal sudah berubah, bahaya. Apalagi kalau Syawal sudah lewat. Syawal sudah lewat. Maka penting untuk kita senantiasa menjaga diri, menjaga lisan kita. Bagaimana mempertakwakan hati lisan kita? Caranya adalah jangan semua yang terbetik di hati diucapkan oleh lisan. Nah, bagaimana cara supaya lisan kita tidak banyak mengeluarkan apa yang terbetik dalam hati? Rajinkan dia untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Ulang-ulangi ucapan-ucapan yang menghasilkan pahala, jangan justru mendatangkan dosa. Begitu juga kalau tadi kita sebutkan puasa, bacaan Al-Quran, mengurangi ucapan-ucapan buruk. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu, istiqamalah tapi kamu tidak mampu untuk istiqamah secara sempurna. Kalau kita tidak bisa melakukan secara sempurna, jangan sampai meninggalkan sama sekali. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti apa yang kita lakukan di Ramadan, jangan sampai meninggalkan sama sekali. Termasuk diantaranya bacaan Al-Quran kita, yang mungkin di Ramadan kita khatam 3 kali dalam sebulan, atau sekali dalam sebulan minimal. Maka di luar Ramadan terus kita membaca itu, meskipun sehari 1 ayat. Jangan sampai ada hari yang berlalu kita tidak membaca Al-Quran. Karena ini adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti cinta kita kepada Al-Quran, yang kalau kita mencintainya, maka nanti di akhirat dia akan datang menjadi penyelamat, insya Allah. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pendorong buat kita semua, terkhusus bagi yang berbicara, untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan, istiqamah untuk bisa mengistiqamahkan lisannya, menetapkannya untuk senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, baik buat dirinya, begitu juga buat orang lain. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb, wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.